I've been high. I've been high. Lately I've been high. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Di pagi yang cerah ini aku mau tanya nih teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku pengen teman-teman semua tulis di kolom komentar. Ini kaitannya tentang apparel ya. Apparel itu jersey dan bib. Kira-kira kalau teman-teman beli atau pakai suatu jersey dan bib, itu pertimbangan apa sih yang paling utama? Pilihannya yang pertama apakah harga? Yang kedua, apakah merek atau brand? Yang ketiga, apakah kenyamanan? Oke, aku kasih waktu beberapa menit. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar sambil aku jalan-jalan di sekitar sini. Oke, kalau udah, aku mau cerita. Semenjak pandemi 2020-2021, itu tuh tren sepeda itu kan nge-hype banget kan. Selain sepeda itu diiringi dengan fashion atau apparel ya. Ya karena kalau apparel itu di sepeda wajib banget hukumnya. Kenapa wajib? Ya iyalah wajib, masa kita sepedaan nggak pakai apa-apa ya kan. Oke, mungkin ketika kalian awal-awal bersepeda itu mungkin pakai cuman celana biasa, pakai cuman kaos biasa, atau mentok-mentoknya kaos olahraga, celana olahraga. Tapi makin kesini kalian tahu bahwa kalau kita bersepeda itu ternyata ada pakaiannya khusus, ada jersey-nya khusus, ada bibnya khusus. Jersey dan bib itu adalah kalau kita buat bersepeda, yang pertama dia menunjang kenyamanan. Makin nyaman yang dipakai bib dan jersey-nya, otomatis kita gowes makin nyaman, makin panjang kaitannya kalau endurance. Nah kalau kita udah nyaman, itu performa itu pasti meningkat teman-teman. Bener nggak? Kalau kita pakai jersey dan bib yang oke, yang proper, itu tuh enak dilihat, dipandang tuh enak. Maksudnya tuh artistik gitu loh. Yang nggak lucu kita pakai road bike tapi pakai jersey dan bib ala-ala MTB. Nah itu sih nggak banget ya. Kalau orang Semarang bilang itu wagu. Oke, berikutnya, kalau kita pakai jersey dan bib yang keren, bagi sebagian orang itu semacam identitas, itu semacam pride atau kebanggaan. Nih, gua pakai jersey ini, pakai jersey ini. Begitu juga ketika pandemi itu banyak banget apparel brand yang masuk ke Indonesia. Begitu juga brand-brand dalam negeri itu bermunculan. Seolah-olah tuh kayak kacang goreng ya. Aku nggak bisa ngomong karena memang pada saat itu lahan tuh basah banget. Jadi kalian catat, nggak cuman sepeda yang harganya melambung lalu dimana-mana laris tuh, nggak cuman sepeda. Bib, jersey juga. Dan kenapa bib dan jersey itu jadi bisnis yang menggiurkan? Nah kalian bayangin aja, sepeda itu kita paling punya 1, 2, 3 ya. Kalau aku sih 1 cukup. Tapi kalau jersey dan bib kita perlu berapa banyak sih? Kalau kayak aku yang setiap hari keluar, hampir setiap hari keluar ya, tiap hari ganti jersey, bib, itu kalau jersey itu aku minimal harus punya sekitar 25 piece. Nah kalau bib harus punya sekitar 10 buat ganti-gantian. Ya memang harus gitu. Ketika satu dipakai, kotor, dicuci, kita punya yang lainnya kayak gitu. Dan selain banyak, jersey itu apa ya, dia bisa rusak, dia bisa melar. Kalau kayak aku nih, pemakaian sekitar 2 tahun, kalau sering dipakai itu pasti melar, itu pasti minta ganti. Jadi ya banyak banget brand yang bermunculan karena lahannya, bisnisnya tuh masih basah, masih sangat menggiurkan. Sekian banyak brand yang masuk ke Indonesia tentang jersey, tentang bib. Nah itu ada yang dari buatan dalam negeri, ada yang buatan luar negeri. Brand-brand yang beken-beken yang tiba-tiba harganya tuh mengerikan, tapi orang-orang culture pakai tuh banyak banget. Kita sebut aja mereknya ya, contohnya ada PNS, ada Map, maaf, ada Pedla, ada Santini, ada Castelli. Ya pokoknya brand-brand luar tuh banyak yang masuk ke sini teman-teman. Begitu juga brand lokal tuh juga, para pengusaha, para brand, para ya intinya orang-orang berlomba-lomba buat ikut terjun ke bisnis ini ya, karena yang tadi aku bilang itu lahannya masih basah, masih gampang atau peminatnya banyak, jadi bisa cari cuan teman-teman. Sekalian di video kali ini aku mau ajak kalian buat nge-review dan ngeliatin brand lokal yang menurutku kualitasnya nih oke banget dan bisa diadu. Cuman
di garis bawahi dulu, ini review menurutku ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyobain atau mau mengkritisi, kalian bisa beli dan review versi kalian masing-masing. Oke, ini dia brandnya, ini adalah Chameleon. Ini brand Indonesia asli, buatan Indonesia. Dia untuk jersinya range harga tuh di sekitar 1 juta, 1,2 jutaan. Jadi kalau kita ngomongin lokal, dia lumayan middle ya, middle up. Sini aku mau tunjukin bahwa ini bahannya tuh enak banget teman-teman. Dia kainnya ini mirip kayak brand-brand luar. Ya mungkin kayaknya ambil dari luar. Bahannya ini. Terus cuttingannya tuh enak. Ini aku pakai size XS ya. Menurutku cuttingannya enak. Terus di sini ada karetnya. Ini karet yang nggak terlalu nekek, tapi cukup apa ya? Cukup kaku. Jadi dipakai enak banget. Resletingnya dia juga berkualitas. Di dalamnya ada kayak gini nih, putih-putih gini. Untuk harga 1,2 jutaan dia relatif bisa dibandingin sama brand-brand impor, brand luar yang harganya 2 jutaan. Cuttingannya menurutku enak. Terus yang aku suka adalah dia itu kalau semisal kita berkeringat basah, ini tuh relatif cepat kering teman-teman. Karena kalau brand yang atau harga yang murahan itu tuh kan kayak kadang tuh dipakai itu nggak apa ya, nggak, ketika basah keringetan kita tuh badannya tuh basah kayak anyep gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, ini buat yang cewek dan ini sang ini langganan juara. Cici Mary apa kabar? Sehat. Bisa dipanggil Cici, bisa dipanggil Tante. Tapi kalau kamu umur 30 up, nanti kalau panggil Tante ditampar nanti kamu. Cici pakai Chameleon udah dari kapan? Setelah TDS. Setelah Tour de Surakarta ya. Berarti udah berapa bulan itu? 3 bulan ya, mau 3 bulan ya. ketiga. Nah, ini kalau yang female ini pakai size apa? Waktu itu tidak ada 2XS, paling kecil waktu itu XS kan. Terus aku request tolong dong 2XS karena slim begini tuh lebih Iya, langsing. Jadi sekarang buat teman-teman yang langsing slim gini 2XS sudah 2XS ya. Nah, ini terus menurut Cik Mary dari segi harga gimana? Untuk ukuran kualitas kayak gini. Kita lokal brand ya. Cukup bersaing dengan brand-brand yang udah ada sebelumnya gitu, dan kualitasnya juga oke. Cuttingannya karetnya juga nempel gitu ya. Ini juga rapi, jahitannya rapi. Oke. Harganya juga nggak terlalu mahal. Bersaing lah, cukup bersaing. Buat kantongnya Cik Mary? Kantong apa? Kantongnya maksudnya posisinya, kenyamanannya. Oke tuh. Gampang dibuka, gampang ini. Ya. Nah, kalau itu dari segi tadi kan harga ya. Kalau kenyamanannya? Oke, aku nyaman, dan ini kan kerannya tuh kayak Shanghai gini ya. Kebetulan Shanghai itu kerah apa ya? kerannya naik gitu loh. Kan ada yang cuman gini kayak apa, V-neck gitu ya. V-neck. Nah, kalau aku memang lebih rasanya aku lebih nyaman dengan yang naik kayak gini. Jadi aku lebih senang, cocok. Kalau buat karet di tangannya ini? Enak kok, enak tuh. Ngepres tapi nggak ngepres banget. Jadi emang ini 2XS ukuran aku banget dan oke, aku senang. Enak ya? Kalau bibnya, Cimer? Bibnya aku udah pakai tapi kebetulan hari ini nggak pakai. Nah ini pelanggaran. Kemarin aku coba pertama waktu TDB. Hari kedua tuh kita kan Pondo juga kan. Oh ya sama dong, aku juga pas TDB. Enak, tidak ada masalah. Busanya? Nyaman, aman. Nyaman ya? Nggak pegel, nggak piye-piye gitu nggak. Berarti buat cewek mau bib mau jersinya cukup oke ya? Oke, ada 2 warna ya bibnya, putih dan hitam. Kalau jersinya kayaknya banyak ya jersinya? Jersinya banyak pilihan, mau polos ada, mau motif oke gini ada, mau kotak-kotak gini bisa ada, semua selera ada. Oke teman-teman, jadi itu review tipis Chameleon jersey dan bib dari sisi Cik Mary. Ini dari segi cewek ya. Thank you Cik Mary. Dibeli ya. Sama aku juga bisa. Oke, Instagramnya di sini ya nanti ya. Ini bibnya teman-teman. Bibnya aku pakai size M. Ada tulisan Liberté. Artinya apa sih ini? Ini logonya Chameleonnya. Nah kalau kita ngomongin bib, yang paling penting adalah paddingnya teman-teman. Nah paddingnya itu dia diimpor dari Italia. Jadi harusnya sih enak, dan ternyata memang enak. Di bibnya aku udah nyobain ketika Tour de Borobudur kemarin. Aku bahkan langsung ngetes 200 kilo dari dari Solo, Borobudur lanjut ke mana namanya tuh, Semarang. Itu nggak ada masalah, nggak lecet sama sekali. Aku kena hujan juga aman. Jadi menurutku
bibnya enak dan nyaman. Untuk harganya sendiri di kisaran 1,7, tapi ya bisa aku bilang ini ada harga ada rupa teman-teman. Ini bentuk bibnya kayak gini. Di atasnya ini ada karetnya juga. Nah ini ada karetnya, kelipet. Nah, dia neken paha, tapi nggak bikin lecet teman-teman, walaupun udah dipakai 200 kilo. Aman banget, enak banget. Memang kembali lagi ke pilihan, kalian bisa milih brand luar, brand lokal juga ada banyak. Yang jelas aku suka karena sekarang tuh pilihan tuh banyak banget ya. Kita tuh bebas memilih sebagai konsumen. Mungkin kalau brand cuman kita pakai di lemari cuman itu aja kan mungkin bosan. Jadi kalau makin rame, makin banyak pilihan, makin banyak brand tuh menurutku makin bagus, makin apa ya, bersaing gitu teman-teman. Nah untuk harga, menurutku harga kualitas dan kenyamanan ini berbanding lurus. Jadi dengan harga 1 dia menawarkan desain yang bagus, warna yang bagus, dan kenyamanan yang menurutku sih oke. Balik lagi ini personal menurutku ya teman-teman. Jadi kalian bisa coba kalau memang mau nyobain. Aku bakal kasih linknya di deskripsi. Produk dari Kameleon ini dia pabriknya di Jakarta teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah menonton. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.